selamat datang di video pembelajaran matematika. Oke, sebelumnya pernahkah kamu mengenal yang namanya pola bilangan atau mengenal barisan bilangan seperti 2, 4, 6, 8? Pasti kamu pernah mendengarnya kan? Nah, atau bertanya-tanya kenapa barisan itu bisa tetap? Nah, yups, di sini ada kaitannya juga loh dengan kita belajar barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap angkanya bertambah atau berkurang dengan selisih yang tetap. Nah, selisih yang tetap ini disebut juga dengan beda. Oke, gimana sih cara mengenal barisan aritmatika itu? Misal, ada suatu barisan bilangan. Lihat di sini contoh yang pertama. Ada 1, 4, 7, 10. Kita bisa menentukan dia barisan aritmatika atau bukan dengan cara setiap selisih atau setiap bedanya adalah tetap. Kita lihat di sini ada angka 1 atau baris pertama. Baris pertama adalah 1, 4, 7. 1 ke 4. Berapa selisihnya? Dengan cara untuk mencari beda itu gimana sih? Mencari beda dengan cara U2 atau suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Nah, suku keduanya berapa? Suku kedua adalah 4. Suku pertamanya adalah 1. 4 dikurang 1 berapa? 3. Maka beda dalam bilangan ini adalah 3. Karena 3 ini positif, maka dia dikatakan dengan barisan aritmatika naik. Nah, barisan aritmatika naik itu apa? Jadi, barisan aritmatika itu terbagi lagi menjadi 2. Ada barisan aritmatika naik, ada barisan aritmatika turun. Bedanya apa sih? Barisan aritmatika naik biasanya angkanya adalah positif. Sedangkan barisan aritmatika turun angkanya adalah negatif. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada angka 4, 2, 0 dan min 2. Suku pertamanya adalah 4, suku keduanya adalah 2. Dalam mencari beda, suku kedua dikurangi suku pertama. Maka 2 dikurang 4 berapa? Ya, benar, minus 2. Minus 2. Karena dia minus angkanya, udah otomatis menjadi barisan aritmatika turun. Maka yang A menjadi barisan aritmatika naik dan yang B adalah barisan aritmatika turun. Nah, oke, sekarang kita akan memasuki cara menentukan barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika ini ada rumusnya juga loh untuk mempermudah kamu menggunakan atau mencari suku ke berapapun itu yang diminta. Nah, di sini kita ada 2 rumus. Yang pertama, rumus mencari suku ke n. Mencari suku ke n itu apa sih? N ini adalah suku yang akan dicari. Misal yang diminta suku ke 10, suku ke 20. Nah, maka dengan rumus ini UN sama dengan A atau suku pertama ditambah N suku yang dicari dikurang 1 dan dikali B. B ini yang tadi apa? Selisih tetap atau beda yang tetap. Adapun jumlah suku ke N. Kalau tadi kita mencari suku ke N. Nah, sekarang kita jumlah suku ke N. Rumus ini, teman-teman. Ada SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Kita bisa pakai rumus ini kalau kita sudah menentukan UN-nya. Oke, teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, agar kita lebih paham, kita langsung masuk ke soal. Nah, di sini ada soal tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika berikut. Yang pertama, ada barisan 1, 4, 7, 10. Yang kedua, ada 4, 2, 0, min 2. Nah, untuk memecahkan masalahnya, kita harus mengacu pada rumus. Kita langsung masukkan ke rumusnya aja ya, teman-teman. Nah, UN berarti UN N-nya berapa? 10. U10 sama dengan A-nya 1. Ditambah 10 dikurangi 1 dikali B. B-nya berapa? Nilai beda itu suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 4 dikurangi 1. Jadi 3, berarti B-nya 3. Nah, sama dengan 1 ditambah 10 dikurangi 1, 9 dikali 3. 9 dikali 3, 27. Jadi sama dengan 1 ditambah 27. 1 ditambah 27 berapa? Ya, benar, 28. Jadi, suku ke-10 dari barisan aritmatika yang pertama adalah 28. Kita lanjut ke soal
barisan aritmatika 4, 2, 0, min 2. Nah, untuk memecahkan masalahnya, kita menggunakan rumus yang tadi ya teman-teman. Kita masukkan. Yang dicari yaitu suku ke-10. U10 sama dengan A. Nilai suku pertamanya yaitu adalah 4. 4 ditambah 10 dikurangi 1 dikali B. Nah, nilai B-nya itu yang mana sih? Nilai B yaitu suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti 2 dikurangi 4 hasilnya berapa teman-teman? Yaitu min 2. Berarti nilai bedanya adalah min 2. Oke, selanjutnya 4 ditambah 10 dikurangi 1 berapa? Ya, benar, 9. Dikali minus 2. Oke, yang harus kita kerjakan yang pertama adalah perkalian. 9 dikali minus 2 berarti 4 ditambah minus 18. Oke, karena di sini ada plus minus, jadi plus dikali minus berapa? Hasilnya minus. Berarti 4 dikurangi 18 hasilnya berapa teman-teman? Ya benar, minus 14. Jadi untuk soal yang kedua, suku ke-10 dari 4,2, 0, min 2 adalah minus 14. Teman-teman, untuk bisa lebih memahami lagi terkait barisan aritmatika, kita lanjut contoh soal yang berikutnya. Di sini diberikan contoh soal untuk menentukan jumlah suku ke n. Kalau sebelumnya kan kita menentukan baris ke n atau suku ke n. Sekarang jumlah suku ke n dengan menggunakan rumus Sn sama dengan n per 2 dikali A ditambah UN. Lalu rumus yang kedua ada Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n dikurangi 1 dikali B. Oke, kita lanjut ke soal ya. Soalnya di sini tentukan jumlah suku ke-10 barisan aritmatika berikut. Yang A terdiri dari bilangan 1, 4, 7, 10. Lalu untuk B-nya terdiri dari bilangan 4, 2, 0 dan juga negatif 2. Untuk contoh soal yang A, kita akan gunakan rumus yang pertama. Sebenarnya untuk menggunakan rumus pertama atau yang kedua itu sama saja. Kita langsung ke pembahasan ya. Di sini diketahui dulu Sn, berarti n-nya adalah 10. Lalu A-nya dari sini suku pertamanya adalah 1. Lalu UN itu dihasilkan dari menentukan barisan pada soal sebelumnya. Nilainya adalah 28. Kita substitusikan ke dalam rumus. Berarti S10 sama dengan N-nya 10 per 2 dikali A-nya 1 ditambah UN-nya 28. Kita hitung 10 dibagi 2 adalah 5. 1 ditambah 28 adalah 29. 5 dikali 29 adalah 145. Nah, gitu caranya. Oke. Jadi, jumlah 145 itu adalah hasil dari suku ke-10 pada barisan yang pertama. Kita lanjut bahas contoh soal yang B ya. Yang B itu diberikan barisan bilangan 4, 2, 0 dan negatif 2. Yang ditanyakan adalah tentukan jumlah suku ke-10 barisan aritmatika tersebut. Oke, untuk yang soal B, aku akan menggunakan rumus yang kedua, di mana rumus yang kedua adalah Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n dikurangi 1 dikali B. Oke, kita identifikasi dulu ya. N-nya adalah 10. Lalu A-nya adalah 4 dan B-nya, B itu berarti beda. Bedanya ada 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Kalau sudah diketahui N-nya dan diketahui nilai A dan B-nya, kita akan substitusikan ke dalam rumus, di mana Sn berarti S10 sama dengan N-nya 10 per 2 dikali 2, A-nya adalah
4 ditambah N-nya 10 dikurangi 1 dikali B-nya negatif 2. Kita hitung ya. 10 dikurangi 2 adalah 5. 2 dikali 4 adalah 8 ditambah 10 dikurangi 1 9 dikali negatif 2. 5, 8 ditambah 9 adalah 17 dikali negatif 2. Berarti 5 dikali 17 dikali negatif 2 adalah negatif 34. 5 dikali negatif 34 hasilnya adalah negatif 170. Nah, jadi hasil dari jumlah suku ke-10 pada barisan tersebut nilainya adalah negatif 170. Oke teman-teman, sekian dari kami mengenai video pembelajaran tentang materi barisan aritmetika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas multimedia pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Edi Adha Juniawan, MTD. Semoga video tadi dapat dipahami dan bisa membantu teman-teman semua dalam memahami materi barisan aritmetika ya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan terus eksplorasi hal-hal yang menarik terkait angka. Kalau ada pertanyaan terkait pembelajaran ini dan ingin contoh soal lagi, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa didiskusikan bersama guru dan teman-teman. Sampai jumpa.